Coba tes lagi. Selamat datang Om Evan. Ya. Om Yup Sukamoto. Om Iden Valian. Semuanya dipoto. Selamat datang Om Panji. Iya, selamat datang juga. Ji, rame Ji. Iya, ini udah ponakan gua di rumah orang tua soalnya. Tuh. Ih, kamu foto apaan? Selamat datang. Sebentar lagi kita slideshow foto-fotonya Om Ini Gian. ada. Oh ini dia, Gian. Suhu wide angle. Pak Pur, apa kabar Pak Pur? Oh, apa kabar semua? Sehat Pak Pur? Alhamdulillah sehat-sehat semua. Salam kenal Om Pur. Salam kenal semua buat teman-teman yang udah gabung di sini. Ya. Belum kenal. Om Gian posisi di mana nih ya? Oke teman-teman, kita mulai foto-foto Om Gian ya. Yang buat yang belum kenal Om Gian ada di sana yang background-nya manta gede banget.
Ya, itulah foto-fotonya Om Gian. Om Gian udah bisa berhasil suaranya keluar kah? Halo, cek. Nah, Bagus, Pak. sudah. Selamat sore Om Gian, terima kasih udah mau. Selamat sore teman-teman, salam kenal. Salam Buat kenal Om kenal. Gian. Udah mau jadi narasumber. Om Gian boleh tolong ceritain nggak sih, kan di sini yang datang nggak semuanya pro, nggak semuanya udah lama diving, tapi bahkan ada yang OW, bahkan ada yang masih SD nih. Ini mah pro semua nih yang di sini, muka-mukanya. Ya kelihatan mukanya iya, tapi ada nih yang masih OW dari apa murid-murid student Segara. Oke. Om Gian boleh ceritain Gimana? nggak sih awalnya diving Om Gian? Kok bisa tertarik diving terus bisa tertarik motret underwater, terus fotonya gokil-gokil kayak gitu? Silakan Om Gian. Diving ya. Kalau diving itu dulu kebetulan karena ada project di Bali, lama stay di Bali, makanya buat activity waktu libur gitu ya, ada kesempatan buat apa namanya diving, ya udah nyoba diving. Kalau masa motretnya, karena kebetulan dulu saya juga motret darat, tapi Oh, motretnya cuman motret building interior, kebetulan di bidang saya kan. oh iya, arsitek ya Om ya. Building interior, kemudian setelah diving sekian lama, akhirnya nggak ada yang nggak ada itu kan, gabut gitu kan di air, ngapain, ya udah cemplungin aja kamera gitu. Dan di Karena laptop. kalau mau diving 1 jam nggak ngapa-ngapain, terus akhirnya nyemplungin kamera ya gitu. John, makan John. Gue lagi yang kena tai. Itu tahun berapa Om? Dulu pertama nyoba 2007. Lama ya. Terus motret berapa tahun sudah itu? 2007 ngambil dive master, 2009 habis gitu itu 2009-2010 keluar dive master, terus itu baru setelah DM, sebelum DM saya motret ya 2009-2010an lah. Oh, oke. Gitu. Domisili Om Gian di mana sih? Di Jakarta, domisilinya Jakarta. Oke. Ya, paham. Om Gian, kalau boleh tahu, itu kan yang kita bahas sekarang adalah memakai lensa wide kan, karena minggu lalu kita udah makro. Oke, banyak spesialis makro nih di sini nih. Tapi yang menurutku sangat wow banget itu, Spesialis TG kali. yang sangat wow banget itu justru ketika Om Gian nggak pakai flash menurutku. Foto-fotonya. Oh, Itu bisa ceritain apa flashnya nggak nyala, atau emang sengaja nggak pakai flash, atau emang udah sebenarnya dipikirin duluan? Silakan Om Gian. tergantung ambient sama konsepnya ya. Tergantung ambient sama konsep yang diinginkan ya. Kalau kita mau nyari apa namanya ambient light, biasanya kalau motret tanpa flash itu kita motretnya nggak dalam, paling cuma di 10 meteran, tapi tergantung juga kondisinya. Kalau memang 10 meter masih terang, hajar aja, nggak usah pakai flash juga nggak apa-apa. Lagian natural light juga bagus banget natural light. Gitu loh. Cuman biasanya saya pun kalau pakai flash saat ini nggak pernah lebih dari separuh power. Makanya kalau orang nggak tahu ya, khusus buat saya sendiri atau gimana, orang nyari flash yang wah flash ini lebih kenceng, flash ini lebih itu, enggak, saya nggak pernah pakai flash saya lebih dari half power. Nah, itu berarti mesti nunggu matahari ya. Kalau nggak ada matahari ya sebenarnya gagal juga ya. Walaupun 10 meter juga. Iya, tergantung. Makanya saya tadi bilang tergantung kondisi ambient. Kalau pas mataharinya bagus, mataharinya terlalu kencang juga sayang soalnya. Jadi intinya gini, kalau saya agak beda sama orang-orang motret zaman dulu. Kalau orang motret zaman dulu kan ISO-nya serendah mungkin, betul kan? ISO-nya makin kecil ISO makin bagus. Kalau saya enggak. Kalau saya push kamera saya to the limit. Gitu loh. Kalau kamera saya mampu ISO di 2000-3000, kenapa enggak saya pakai ISO segitu? Gitu loh. Jadi tujuan saya kenapa, jadi sekarang gini, kenapa orang beli kamera mahal? Supaya mereka bisa push
kameranya sampai limit maksimum kamera itu. Ya, benar. Agak susah ya gimana jelasinnya. Ngerti. Dulu orang jelasinnya mungkin pakai ISO 100, pakai ISO serendah mungkin ISO biar kualitasnya bagus. Oke, karena itu kamera zaman dulu. Buat saya ya buat opini saya sendiri ya, karena itu kamera zaman dulu. Karena kalau kamera zaman dulu dipakai buat ISO 200 udah noise-nya udah berantakan ISO 200 300. Kalau zaman sekarang mau ISO 1000 di atas 1000 juga masih bagus gitu loh. Kenapa enggak? Sedangkan dengan naikkan ISO tersebut Anda dapat mengurangi shadow, Anda dapat menangkap lebih banyak warna di situ. Paham. Kan? Kalau pertama itu buat saya non-good gear. Contohnya, saya udah pakai dari dulu, kebetulan saya pakai Canon ya. Waktu saya pakai 5D itu maksimumnya di ISO sekitar 1000-an masih oke. 5D Mark III itu di ISO 2000-an masih oke. Sampai sekarang Mark IV di ISO 3000-an juga masih oke. Jadi kalau kalian lihat mainan ISO saya yang mungkin sering diving sama saya, seperti Master Johannes Tiros atau Master John, ini dia lihat dia tahu. Ya, saya mainan ISO itu pasti di atas 1000. Di atas 1000. Makanya itulah kenapa saya nggak membutuhkan powerful flash. Ya, ambience-nya masih berasa ya. Ambience-nya masih berasa. Jadi kalaupun di kedalaman berapa, bahkan di 15-20 meter pun juga ambience natural light-nya masih kerasa kalau kita maksimumkan ISO-nya. Nggak ada masalah. Mungkin ada orang beranggapan, flash-nya kurang powerful nih flash-nya nih. Makanya belakangnya sampai gelap. Saya kasih hitungan ini ya, teori. Ini logik, kalau saya logik. Anda kira-kira ngasih pakai strobe powerful, oke. Strobe Anda itu kira-kira speednya sekitar hampir sekitar powerful strobe itu flash kalau di air itu sekitar 100-an ya, 100 berapa gitu loh, 100 something per second. Nah, kalau speed Anda misalnya 200 di dalam air, dengan jarak range misalnya Anda memotret wide angle range yang sekitar Anda pengen wide sekitar 30 sampai 50 meteran, jaraknya ya. Contohnya background manta di tempat saya. Anda pakai strobe powerful dengan speed 200, itu lampu belum nyampe ke belakang, baru nyampe depan. itu lampu belum nyampe ke sana, itu shutter udah ketutup duluan. Tahu maksud saya? Jadi kalau kita punya jarak nih segini, misalnya kita jaraknya segini, sedangkan kecepatan flash Anda itu segini, kecepatan shutter Anda 200 segini. Sedangkan flash Anda kecepatannya 100, artinya 2 kali lipat dong. Iya. Ya. Flash Anda belum nyampe ke jarak segini, shutter Anda udah ketutup duluan. Tahu maksud saya kan? Jadi artinya kalau Anda flashnya kecepatan, background yang belakang yang di background itu pasti gelap jatuhnya. Oke, paham. Ya. Atau sama kalau logiknya kita ngelihat barang kita noleh gitu sekilas, barang yang kita tangkap cuma barang yang menonjol. Jadi kalau kita noleh barang di sekeliling kita itu, jadi saya memposisikan lensa itu sama seperti mata kita. Jadi kalau kita noleh sedikit gitu, paling yang menonjol di sekitar kita gitu ya. Ada beberapa yang menonjol. Tapi kalau kita lihatin pelan-pelan gitu, semuanya kelihatan jelas. Artinya dengan slow speed, semua yang ditangkap bakal lebih jelas. Ya. Bakal ada pertanyaan, kalau ada ikan itu jalannya cepat, atau gimana ikan itu jalannya cepat, gimana itu bakal hilang atau ngeblur. Sama aja kalau kita lihat itu, kita mandang di darat gitu, kita ngeliat orang jalan gitu, kalau kita liatin, kita ngeliatnya agak lama, orang jalannya udah lewat. Orang yang jalan tadi udah lewat. Ya, kalau kita mandangnya sejajar sama orang itu jalan, sejajar sama orang yang jalan itu, kecepatan mata kita sejajar sama orang jalan itu bakal ke-capture. Jadi biasanya agak tricky. Jadi contohnya kalau mau trade ikan gitu, kalau Nemo gitu, saya belum pernah dapat Nemo yang bisa nge-freeze dengan speed di bawah 160. Okay. Kecuali Nemo. Kecuali Nemonya itu memang dia geraknya nggak banyak. Tapi biasanya Nemo kan dia banyak gerak gitu. Ada demonya gitu, biasanya saya speednya di atas 160. Di atas 160, tapi saya pengen background-nya belakangnya terang. Gitu ya udah ISO-nya aja dinaikin.
hasilnya dinaikin. Tapi kalau buat motret manta atau apa gitu, saya kira speed 80, 100 pun, bahkan 80 pun juga masih fine, masih oke. Dan ambience sama environment belakangnya juga masih tercapture dengan baik. Ya. Oke. Om Gian, yang sesuatu yang spesial banget nih, Om Gian, aku lihat ada foto Om Gian berarti bisa free diving ya? Itu dulu pernah mainan free diving sama teman-teman underwater hoki ya. Ada teman-teman underwater hoki dulu sih. Oke. Zaman dulu tahun 2010-an, habis itu udah. Zaman dulu tahun 2010, sekarang tahun 2000. Oh iya, 10 tahun yang lalu berarti. 2011 gitu kan masih ada banyak tuh teman-teman yang masih AIDA batch pertama gitu, yang si Flo sama si Gio dulu ngadain dulu. Nah, itu ketika abis ini nanti kita puterin slideshow lagi ya buat teman-teman yang baru datang biar bisa menikmati foto Om Gian. Tapi sebelumnya foto-foto yang lagi yang motret teman-temannya Om Gian lagi free dive, itu motretnya berarti Om Gian juga free dive kan, artinya nggak pakai dive gear kan. Nah, itu kamera SLR atau apa kok bisa wow gitu? Kebetulan kameranya DSLR. Saya belum pernah pakai pocket di air. Pernah nyoba yang punyanya Dika, itu pernah coba sekali pakai kamera pocket. Sebenarnya cara kerjanya sih sama. Cuman kalau mau pakai kamera pocket saya masih menyesuaikan lagi. Jadi non kamera limit dulu. Oke, Om. Jadi limitnya kamera itu sampai seperti apa? Saya coba dulu semaksimal mungkin kameranya, mungkin bisa. Sebenarnya semua kamera itu sama, prinsipnya sama. Oke. Om, aku sambil share lagi ya. Boleh, nggak apa-apa. Slideshow-nya Om Gian. Teman-teman kalau ada yang bertanya boleh langsung raise hand, bisa langsung ngomong. Tapi sebelumnya disebutin dulu siapa, tinggal di mana, biar bisa saling kenal. Biar setelah ini berakhir bisa tahu, mungkin bisa networking. Seru juga. Om, gambarnya belum ke-share, Om. Oh iya, benar. Sorry. Nah, share screen. Sorry, ada yang minta password lagi. Password, ada yang minta link lagi.
Mantul Om Gian. Om Gian boleh tolong ceritain nggak sih yang hiu-hiu itu? Itu kelihatannya aku lihat di Maldives itu mungkin di sini ada yang pernah stingray. diving di Maldives selain Om Gian? Kayaknya Om Gian doang deh. Boleh tolong ceritakan Om? Kalau motret hiu sebenarnya sama aja, cuman itu tadi. Jadi kita mesti kenal karakter sama behavior objek yang kita foto. Kebetulan di sini ada teman kita ini, si Zul. Mana ini Master Zul? Tadi ada di sini saya lihat. Ada ya? Mana? Zul. Nah ini ada dia ini. Kebetulan dia partner saya waktu motret shark. Itu dia dari Morotai. Halo bro. Mana Zul? Halo, Om Zul. Ada suaranya dia. Halo Om Zul. Di Shark Point itu ya? Ya, di Shark Point. Kebetulan dia. Nah, hiu ini kebetulan karena hiu itu sebenarnya gerakannya dia sangat cepat ya. Gerakan dia sangat cepat. Jadi jarang banget untuk nge-freeze. Saya coba dive pertama itu saya coba di speed sekitar 125 sampai 160 saya nggak dapat momen yang sharp gitu. Saya nggak dapat foto yang sharp sehingga akhirnya saya dapat yang sharp itu sekitar di speed 250 sampai 200-an. Lebih gila daripada timbuk kan gitu. Nggak. Jadi nggak nyadar. Mungkin teman mana ini? Bang Zul ini. Bro, Zul, mungkin bisa cerita kenapa gitu. Jadi kalau dari saya sendiri motret hiu itu gampang-gampang susah karena dia gerakannya cepat, jadi kita harus menyesuaikan kecepatan. Untuk yang black tip ya, untuk yang rig shark ya. Tapi untuk kalau yang hammerhead itu masih oke, kita di speed 100-an, di berapa itu masih oke. Saya nggak berbicara masalah aperture. Biasanya kalau kita tergantung objeknya, dengan objek yang cepat gitu, aperture biasanya saya menyesuaikan. Jadi kalau kita mau motret objek, kita mau motret dulu, kita kenali dulu objeknya. Misalnya shark, kalau black tip atau shark itu biasanya gerakannya sangat cepat. Black tip shark atau stingray gitu. Jadi saya rasa saya udah nyoba di sana beberapa hari, saya 3 kali ke Morotai itu nggak pernah berhasil. Karena saya selalu penasaran, saya coba lagi kenapa kok nggak bisa. Akhirnya saya coba buat nyoba panning, berhasil panning. Artinya kalau panning kan karena dibantu sama panning gerakan kamera kita. Tapi kalau kita mau motret yang freeze, biasanya kita pasti di atas 200. Benar nggak? Bro Zul ini yang kebetulan tinggalnya dekat di sana ini. Bang Zul ini mana nih nggak ada suaranya nih? Tapi kan flash underwater kan nggak nge-freeze kan? Flash underwater membantu, cuman dia nggak ngebantu sekali. Oleh sebab itu dengan kecepatan yang tinggi, kalau flash kita itu saya sebutkan tadi, saya nggak pernah pakai flash lebih dari separuh, mungkin jarang sekali lebih dari separuh. Kecuali saya ngadep matahari ya, ngadep direct ke matahari ya. Makanya saya push ISO saya. Bang Zul, halo, ada suara nggak? Bang Zul ya. Iya. Om Gian, ada pertanyaan nih dari Om Evan. Iya. Mau tanya Om Gian. Favorit lensa ya. Favoritnya pakai lensa berapa milimeter? Oke. Favoritnya lensa untuk foto wide angle ya. Kalau dulu saya sukanya makainya dulu sampai saat ini saya suka 15 tapi yang fix ya. Yang f28. Untuk yang Canon ya, karena kamera saya Canon, saya suka 15 f28 karena dia sangat sharp. Kalau yang zoom lens 815, saya tes head to head sama yang 15 fix, itu harga lensa jadul, harganya jauh lebih murah, mungkin sepertiganya atau separuhnya paling mahal. Tapi sharpnya jauh lebih sharp yang lensa 15. Yang suaranya nggak ada Om Gian. Halo, suaranya nggak ada? Ada ini suaranya? Kedengeran nggak? Halo, ada suara nggak? Ada Om. Kedengeran. Ada. Nah itu. Nah, jadi suaranya nggak ada ya? Saya suka Om Adrian bisa dengar? Dia doang yang nggak ada suara. Dengeran kok. Om Giannya aja nggak ada suara ya? Ada suara. Ada kok suaranya kedengeran. Moderatornya. Waduh, ada Mbak Golok nih. Iya, Om Gian belum bersuara nih, belum ada suaranya. Ada suara. Oh ya, oke. Sorry.
Oke. Ya, jadi lensa favorit saya masih lensa 15 yang fix. Tapi saat ini saya beralih ke 14 mm. Canon 14 mm yang fix. Kenapa saya suka lensa fix? Lensa fix pasti lebih sharp, jauh lebih sharp. Karena elemennya lebih sedikit daripada lensa zoom. Itu aja. Dan lensa fix kalau 14 untuk buat motret model atau apa juga masih bisa dipakai. Dan dia ultra wide angle kan. Untuk yang Canon. Om Gian, aku ada pertanyaan satu foto yang sangat bagus banget nih menurutku. Bentar, aku share lagi ya. Yang itu yang apa? Nudi 2 biji yang warna orange sama merah. Oke, itu ada triknya itu. Nah, itu kan, emang nudinya gede banget coba atau lensanya apa? Kan biasanya nudi kecil ya? Yang, coba itu dulu, fotonya mana ya? Oh ya, benar. Lewatan. Ulang lagi deh. Yang nudi tadi ya. Masuk foto. Udah pada ngeliat semua belum? Kalau udah, kita jelasin itu ada triknya. Tunggu kita depan Zoom nih dia. Suaranya ecor gitu. Om Timur gambarnya nggak ada. Ah, masa, sorry. Gue pikir udah share. Belum di-share screen. Oke. Halo, Nuk. Udah kelihatan belum gambarnya? Udah ada gambar. Bukan ini tapi. Ya, bukan. Kayaknya di depan ya. Ya. Nah, yang ini gimana Om Gian? Nah, ini. Nah, ini gede jadi banget gini. nudinya atau lensanya nih? Enggak lah, nudi masuk ukuran itu kali. Lebih kecil dari jari kelingking kali. Ini namanya nudi Brands Buloki. Kebetulan ini kalau saya ingat saya ambil di Amura. Jadi ada triknya. Kalau buat lensa DSLR, karena ada jarak lensa 15 itu kalau nggak salah jarak optimumnya dia 30 cm paling dekatnya ya. Ya. 30 cm. Jadi jarak antara lensa sama objek itu 30 cm. Wait, saya cek dulu ya. Saya takut salah. Oke. Di sini disebutkan di itu jarak optimumnya dia di 30 cm. Di 30 cm. Ya, di sini disebutkan di 30 cm. Artinya jarak antara fokus terdekatnya antara lensa sama objek 30 cm. Di mana 30 cm kalau pakai fisheye, objek itu bakal kelihatan kecil sekali di frame, bahkan mungkin cuma di bawah 10%. Ya. Kan maksudnya bahkan mungkin cuma di bawah 10%. Gimana caranya mendekatkan jarak objek itu ke lensa? Salah satu cara common caranya biasanya orang fotografer darat itu dia pakai close up filter. Tapi kalau buat lensa fisheye dia nggak bisa dikasih filter kalau buat lensa fisheye karena bentuknya cembung kan. Ya. Jadi triknya kebetulan saya baca saya cari waktu itu saya cari kemudian saya baca artikel punyanya Mike Patrick. Mike Patrick dia pakai Telecon.
dia pakai Telecon. Tapi Telecon itu juga menyesuaikan lensanya. Akhirnya saya coba, saya tes, saya beli Telecon 1,4 dan 2. Waktu itu saya pakai pakai Telecon 2, dia bisa jauh lebih dekat, bahkan objek itu saya tempelin ke lensa. Ini objek ya, misalnya ini jarak, jarak objek kan biasanya jaraknya segini, ini terdekatnya 30 cm. 30 cm itu jauh antara ini sampai ini sekitar seginian 30 cm. Itu jari saya tempelin ke lensa, itu bisa fokus. Jari saya tempelin ke lensa itu bisa fokus. Artinya, tapi karena Telecon 2 cm itu objek distorsinya agak gimana, dan dia nurunin f-stop lumayan banyak. Telecon 20 mili itu sekitar hampir 4 f-stop. Nuruninnya hampir 4 f-stop. Jadi saya pakainya 1,4. 1,4 itu, dan saya pakai zoom yang kecil. Saya ada zoom Zen yang kecil. Jadi objek itu hampir nempel sekali sama Zen. Kemudian cara fill in-nya gimana? Lighting-nya gitu. Kalau objek itu nempel sekali sama zoom, saya ini cuma pakai video light, nggak pakai strobe. Oke. Jadi saya handheld, saya taruh lighting-nya yang benar pas-pas di positioning-nya. Itulah kenapa shadow-nya dia ada di depan. Ya, karena susah. Saya mau taruh shadow itu, saya ngilangin shadow itu susah. Karena posisi objeknya itu hampir nempel sama zoom. Oke. Jadi saya tahunya karena saya waktu itu saya cari, saya browsing, saya baca artikel dari punyanya Mike Patrick dari UW Photography Guide. Di situ artikelnya Mike Patrick, kita bisa bahkan ada banyak sih foto saya yang pakai Telecon. Jadi bukan cuma objek ini, seperti saya mau foto Nemo atau apa gitu, lebih optimal pakai Telecon seperti itu. Telecon, wah boleh tuh ntar di-share linknya. Pakai boleh saya coba cari nanti linknya. Tapi coba dulu, seharusnya itu bisa fungsi. Kalau teman yang pakai Nikon juga biasanya dia pakai Telecon 1,4 normalnya. Kalau mau ekstrim. Tapi tergantung juga zoom-nya. Kalau dia zoom-nya kecil, kita bisa nempel gitu. Tapi hati-hati scratch ya zoom-nya ya. Hati zoom-nya scratch, soalnya itu hampir nempel, atau objeknya yang kegencet. Biasanya kita nafsu, kita dorong-dorong terus, kita nggak tahu objeknya udah nempel ke zoom padahal sampai kita gencet karena kurang dekat gitu ya. Om Gian, jadi itu dekat sekali nih sama zoom. Kira-kira jaraknya cuma 1 cm atau 2 cm sama zoom. Ya. Om Gian, kan Om Gian tadi bilang Om Gian udah DM ya. Ini foto-foto ini dihasilkan ketika nge-trip sendiri atau ketika bawa peserta? Ini waktu event ini. Ini ada event lomba fotografi. Oke. Maksudnya kebanyakan foto-foto yang di Instagramnya Om Gian? Biasanya sih nge-trip bareng teman-teman ya. Nge-trip teman-teman atau pas nge-trip di kapal gitu kan. Kebetulan saya sekarang kan rada yang megang kapal liveaboard. Jadi kalau teman-teman mau join silahkan. Untuk tripnya. Ini kebetulan ada Master Johannes Tiro sama si John ini juga pernah join trip saya. Oh gitu. Minggu depan ada nggak Om Gian? Minggu depan. Mana? Ada trip. Corona. Kalau bisa keluar Sabar Om Timur. Jadi salah satu triknya lagi, biasanya saya buat dapat white ambience, itu saya suka pakai video light. Video light. Okay. Saya lebih suka pakai video light daripada saya pakai strobe. Kenapa? Itu tadi yang saya jelaskan, apalagi kalau kita di kondisi kedalaman. Jadi kalau kita pakai strobe itu kan dia, kecuali strobe-nya ada pre-flash ya. Tapi kalau kita pakai video light, itu range jarak seberapapun juga itu data yang ditangkap sama kamera kita, data warnanya itu jauh lebih banyak daripada kita pakai flash. Betul nggak? Ya. Karena objeknya udah terang gitu loh. Karena objeknya udah terang. Dan kalau kita pakai white balance juga kita nggak bakal dibohongin sama kita nggak bakal bohongin kamera. Soalnya kalau kita pakai white balance, kemudian kita setting pakai flash, itu kamera kita bohongin, yang ada hasilnya juga tambah merah semua. Oke. Tapi maaf nanya, kalau video LED bukannya malah nggak nyampe nanti ke objeknya, apalagi untuk yang white kayak gini, nggak rata juga ininya kan? Justru kalau saya pakai video light itu you get what you see.
bener-bener you get what you see kalau video light. You see what you Karena get. itu objek udah nyala. You get what you see. You get what you see. Jadi kalau itu objeknya, contohnya kalau kita turun di kedalaman 20 atau bahkan 30 gitu, selama itu capture, kalau kita motretnya raw, kita coba. Jadi saya pernah tes gini, saya turun pakai 2 video light sama strobe. Ya, saya dulu penasaran karena saya orang suka coba-coba. Saya coba pakai video light, saya foto. Hasilnya memang agak gelap. Yang satunya saya foto pakai strobe, yang udah nyala, tapi begitu yang video light itu gelap, kemudian saya masukkan ke post pro, saya naikin, itu ada warnanya. Tapi beda sama yang di strobe. Yang di strobe itu gelap, begitu saya naikin itu abu-abu. Begitu saya naikin shadow-nya itu warnanya abu-abu. Jadi artinya sekecil apapun warna sekecil apapun lighting yang tertangkap sama kamera itu bisa dinaikkan, itu bisa keluar warnanya daripada saya pakai strobe. Nah, gini deh. Kebetulan di sini ada teman yang kemarin saya suruh tes pakai video light, saya suruh itu testimoninya gimana. John, ngomong John. Dia udah nyoba motret pakai video light. Kebetulan udah bolak-balik berkali-kali nyoba pakai video light. Gimana John? Ya, lebih gampang sih sebenarnya untuk ngatur-ngatur setting sih, lebih oke sih pakai video light. Tapi ya balik lagi, video light itu menurutku memang ya balik lagi sama sensor kameranya. Nah, berhubung karena pakai 5D itu ya dynamic range-nya tinggi, sensornya gede. Jadi ya recommended sih pakai video light. Itu aja sih. Nah, Om, sekalian nih, ada pertanyaan dari Om Karim. Om Gian, untuk meminimalisasi backscatter waktu foto pakai flash gimana? Video light. Kalau video light. Betul dia, video light. Oh, pakai video light ya berarti ya? Ya, sebenarnya gini. Arah video light mesti dibuang-buang juga nggak sih? Kayak flash gitu? Kayak dibuang kiri kanan gitu nggak? Apa bisa direct langsung? Nah, itu dia yang tadi saya sebutin. Video light itu kan you get what you see kan. Apalagi kalau kamera kita bisa pakai live view. Kamera kita bisa pakai live view. Begitu itu lampu kita nyalain, terus kita live view, kita lihat itu masih backscatter, kita bisa adjust, atur. Kalau kita pakai flash kan kita try and error. Iya kan? Betul nggak? Kalau kita pakai flash, kita try and error. Kita shutter sekali, oh masih backscatter, kita buang lagi. Kita buang lagi strobe-nya, oh masih backscatter lagi. Kita buang lagi strobe-nya, oh masih backscatter lagi. Tapi kalau pakai video light, kita dari view, oh, yang kanan kita buang agak ke sini, oh ini udah nggak backscatter. Oke, sekarang tinggal yang kiri, oh ini udah nggak backscatter. Habis gitu, karena kita pakai continuous light, kita burst. Kan kamera kita punya fasilitas bisa kita burst kan. Benar. Kita burst misalnya, kamera kita bisa 10 frame per second, kenapa enggak? Saya tahan aja. Sampai nunggu momennya udah kayak mesin jahit, udah kamera itu. Kenapa? Anda beli kamera mahal-mahal tapi cuma buat motret satu kali, cepret, ngapain? Beli aja kamera, Polaroid, cuma satu kali cepret. Kalau saya orangnya logik, misalnya kita beli kamera mahal ya udah kita push aja, kalau kita bisa nge-burst sampai 20 frame per second ya kenapa enggak? Nah, Om Gian, kita beli kamera kan seperti itu. Ya, sorry. Kalau boleh tahu, video light-nya itu yang powernya berapa dan setiap kali nge-lock itu pakai 2 video light atau 1 video light? Tergantung objeknya. Tapi kalau masalah powernya, saya biasanya pakai sekarang saya ada 8.000, ada 15.000, ada yang 18.000. Tapi saya suka pakai 15.000 karena dia 170 degree angle-nya. Jadi hampir 180 angle-nya dia. Jadi saya nggak perlu pakai itu. Saya cuma tinggal kasih blue filter. Udah saya bisa pakai buat video, saya bisa pakai buat foto gitu dua-duanya. Tapi itu tadi yang di pernyataan yang dari John tadi, tergantung kameranya. Kalau kameranya dia dynamic range-nya tinggi, kemudian sensornya juga tinggi, saya kira nggak perlu di bawah 8.000 lumen, di bawah 8.000 lumen pun juga masih fine gitu loh.
Karena sensor semakin tinggi dynamic range, semakin tinggi sensor, itu lampu yang nggak dapat dapat ditangkap sama mata itu bisa ditangkap sama sensor. Seperti contohnya tadi Bang Panji tadi ya, Bang Panji itu siapa yang nanya ya? Kalau pakai apa namanya? Kalau pakai itu kan nggak kelihatan, nggak nyampe lampunya ke sana. Padahal dengan sensor kamera yang tinggi itu bisa nyampe lampunya ke sana. Jadi contohnya kalau kita pakai strobe, saya mau termantau itu ya. Justru kalau saya pakai video light, itu warna yang jauh pun juga masih bisa ketangkep. Karena dia continuous kan. Continuous artinya itu lampu nyampe sampai sana. Tapi kalau pakai strobe, itu lampu belum nyampe, shutter udah ketutup duluan. Jarak lighting antara lampu nyampe ke objek atau ke background itu kan dia butuh timing tuh. Seperti yang saya jelaskan tadi, bisa di browsing kecepatan lampu itu berapa, kecepatan cahaya itu. Begitu kita shutter ya, kita triggernya belum nyampe, shutternya udah nutup duluan. Tapi kalau kita pakai continuous light, itu udah terang sampai ujung-ujungnya. Bentar, ini saya pengen sharing screen tapi gimana caranya? Oh ya udah, gampangnya itu. Jadi intinya seperti itu. Kalau kita pakai continuous light, data yang ditangkap sama kamera itu lebih banyak. Paham. Temen tapi tetap pakai strobe buat bantu fill in. Iya, mau coba tambah. Emang sih sebelum beli strobe pakai video light dulu karena lebih murah sih emang. Tapi emang kayaknya kalau untuk yang open space, apalagi kalau tempat manta gitu emang iya sih lebih bagus video light. Tapi kalau yang agak-agak ketutup, apalagi sebelahnya ada coral atau apa gitu, jadinya kayak ada yang harus dikorbankan. Jadi ada yang gelap sebelah mana, ada yang dapat kadang belakangnya gelap, kadang depannya gelap. Arahnya jadi ke iya, arahnya jadi ke sebelah mana dong kalau ini? Apa kayak strobe yang agak-agak nyamping kanan kiri gitu atau gimana ya? Biasanya kalau pakai strobe 2 itu malah kosong. Kalau kita terlalu buang, tengahnya kan kosong tuh. Iya. Backscatter tadi ya, kita bahas backscatter tadi ya. Biasanya kalau kita pakai 2 strobe, itu kan tengahnya kosong. Kalau kita arahin ke direct, depannya backscatter. Tapi kalau kita buang, tengahnya kosong, gelap jadinya. Betul nggak, Bang Panji ya? Iya. Kalau kita buang kanan kiri, jadi tengahnya jadi kosong. Biasanya kalau kita ada tambahan additional light, kita bisa taruh video light di tengah. Kenapa video light itu nggak bikin backscatter? Karena dia less powerful than strobe. Backscatter itu kalau kita lampuin, biasanya kalau saya nggak pakai video light, saya cuma pakai strobe. Kalau itu backscatter, saya kecilin ISO-nya. Saya kecilin powernya. Saya naikin ISO. Jadi kalau memang misalnya di bawah, saya di kedalaman 30, tapi kalau ISO saya 1500, atau ISO kamera saya ISO 2000, ya noise. Ya itu memang resiko gitu. Antara kamu mau ngorbani noise, atau kamu mau ngedit backscatter yang banyak. Itu pilihan. Jadi pilihannya antara Anda mau ngedit backscatter yang banyak, atau Anda mau kecilin strobe dengan naikin noise untuk mengurangi untuk Anda mau kecilin strobe, dengan naikkan ISO, di mana itu efeknya bakal noise. Tapi noise masih bisa kita cek dulu. Makanya saya balik di awal tadi, basicnya itu kita cek dulu your camera limit. Jadi limit James Mamoto. Selamat datang Om James. Ada Mamoto. Om Gian, ada pertanyaan lagi dari kakak Frederica Randy. Om Gian, kalau mau foto cave yang full coral, agar dalam cave tetap kelihatan, setting lightingnya gimana? Kalau mau foto cave yang full coral, gelap banget nih kayaknya berarti nih. Oke, cave itu kan biasanya kan strobe ya. Ini saya bicara pakai strobe ya, karena mostly biasanya orang motretnya pakai strobe. Cave itu biasanya kecil, paling jarak kanan kiri paling cuma 1 meter atau 2 meter, betul nggak? Kalau kita strobe-nya kita pakai di kanan kiri, yang kanan ngadep ke kanan, kiri ngadep ke kiri, gimana jarak strobe-nya? Ini susahnya gini. Gimana jarak ini susahnya gini kalau pakai background nggak kelihatannya. Semakin dekat jarak strobe sama objek, artinya kan angle-nya makin kecil. Tahu nggak maksudnya? Misalnya angle-nya gini nih.
kalau semakin jauh angle-nya makin luas cahaya yang nempel, cahaya yang bakal nempel ke dinding kan makin luas kalau makin jauh. Tapi kalau makin dekat, misalnya jarak wall-nya itu antara kanan dan kiri itu cuma 1 meteran, dengan strobe kita ngadep ke kanan kiri, artinya bakal cuma spot kanan sama kiri itu cave-nya. Betul Apa nggak? kok James? Kita biar paham dulu nih. Betul nggak? Kalau strobe kanan kiri nih, artinya bakalan spot. Biasanya saya kalau di cave saya balik. Strobe yang kanan saya hajar ke kiri, strobe yang kiri saya hajar ke kanan. Jadi adep-adepan gini, ngadepnya adep-adepan gini. Oke. Supaya saya dapat jarak antara strobe sama dindingnya itu. Kalau saya directin ke dinding, yang ada walaupun saya pakai lensa fisheye, yang ada lightingnya spot. Bakal cuman bolong-bolong gitu di dinding. Kebayang nggak maksudnya? Kebayang, tapi nggak. Jadi strobe black scatter nggak tuh? Justru nggak malahan. Oh gitu, malah begini. Jadi strobe. Oke. Jadi strobe saya yang kanan, saya buang jauh-jauh ke kanan, tapi sapi ngadepnya ke kiri. Strobe saya yang kiri, saya buang jauh-jauh ke kiri, tapi ngadepnya ke kanan. Jadi tujuannya supaya saya dapat jarak antara strobe dengan dinding tersebut. Tapi bukannya malah over ya? Jadi mengarah ke tengah semua gitu. Soalnya kan kadang-kadang biasanya kalau nggak maksudnya gini. Biasanya kan kalau kita dalam cave itu yang mau difoto bukan cave-nya nih. Memang sekitar cave. Tapi yang mau kita foto biasanya objek depan ada orang biasanya yang munculin kepala atau apa gitulah biasanya. Kalau cave tuh gitu. Karena pengalaman sih nyoba diputar kanan kiri malah cave yang over. Orangnya kelihatan. Kalau nggak dibalik berarti power strobe-nya kegedean. Iya sih. Tapi maksudnya kalau dihadap-hadapin gini malah jadi saling nambahin power, jadi malah dan lensa juga ya? Bukan, maksud saya gini. Tujuannya itu bukan saya ngadepin strobe ke strobe. Tujuannya saya antara strobe itu sama dinding. Jadi biar nggak spot. Kalau jaraknya contohnya gini, ini strobe saya nih di sini nih. Karena saya dari kanan dari kiri, saya dari sini karena ke kiri ngadepnya ke kiri, yang kanan ngadep ke kanan, jaraknya kan deket nih, sehingga yang ke dinding itu cuma spot karena deket. Nah, tujuan saya biar dapat yang lebar, saya tarik jauh-jauh dong. Betul dong. Ini strobe saya tarik jauh-jauh. Karena posisinya nggak bisa jauh, saya di cave, saya nggak bisa ke kanan. Kalau saya ke kanan, yang kanan nempel ke dinding. Kalau saya ke kiri yang nempel dinding. Sehingga saya balik. Strobe yang kiri, saya hadapin ke kanan, strobe yang kanan, saya hadapin ke kiri. Sebenarnya fungsinya sama. Cuman saya pengen letaknya itu, saya pengen naruh jarak antara strobe ke dinding. Nah, kalau masalah dia takut bakalan over, misalnya over dan objeknya masih gelap nih, orangnya masih gelap nih. Saya kecilin strobe-nya, saya naikin ISO-nya. Kalau orangnya masih nggak berwarna nih, contohnya misalnya objeknya agak gelap, kayak James atau siapa gitu, ya masih di kapal, nggak cuma atau siapa gitu, saya pakai additional light. Saya taruh. Biasanya saya kalau motret di cave itu, saya copot strobe-nya, saya taruh gitu strobe-nya. Lebih enak, makanya itu dia. Karena saya motretnya saya pakai Synchrone, jadi itu strobe nggak bisa nyopot kan dari saya. Itulah kenapa saya lebih suka pakai video light. Kalau saya pakai video light, saya taruh itu foto, itu kamera itu bisa saya taruh semua. Wait. Saya coba share screen ya ini ya. Ini ada foto kebetulan. Saya coba share screen. Ini ada foto yang di cave. Oke, cara share screen gimana ya? Bisa langsung. Ada menu share screen warna hijau. Desktop. Oh, goblok. Ngapain lu, John? Lagi main. Bisa, Mgian? Ketemu nggak? Menu apa share screen warna hijau? Ya, cuman ini di Mac itu nggak pernah bisa sih.
Nah, ini dia desktop udah. Nah, bisa. Ini. Kelihatan nggak? Kelihatan, Ini Om. kelihatan. Kelihatan. Kelihatan ya foto ini ya. Ini kan foto yang di cave ya, kelihatan ya. Siapa Lia? Berapa ya? Nah, kalau saya dapat. pakai kalau Mulungan dari di situ kan kelihatan kan, di situ ada video light saya taruh gitu loh. Jadi dia bisa taruh. Jadi begitu ada objeknya jalan atau ada modelnya, saya kayak motret di studio. Saya mau portrait, saya mau landscape, saya mau puter-puter juga hasilnya juga bakal sama. Gitu. Tapi kalau Anda pakai strobe, begitu Anda mau dari landscape mau dijadiin portrait, Anda harus nyeting lagi armnya buat strobe-nya. Oh, bukan. Maksudnya kalau ini kan cave, yang ini kan bisa dibilang cavern. Kalau ini tuh maksudnya cave yang Ini dimana cave, bukan cavern ini cave. Iya, Bedanya maksud cave saya sama tuh cavern itu. cave-nya bukan yang seperti ini, tapi cave-nya hanya ya full of coral yang tujuannya kita nggak ada nggak ada cave, tapi crack, kayak crack. Iya mungkin ya, tapi yang kita kayak- nggak, ya maksudnya gini, menghindari untuk kontak di mana kita taruh lighting. Kalau ini kan istilahnya manipulated lighting. Bener tujuannya tuh hanya mau ambil coral, bukan hanya di bibirnya si cave, tapi yang di dalamnya pun bisa kita ambil gitu loh, Om. Iya, sama aja. Jadi prinsipnya sama. Mau itu kita cuman mau itu kita cuman di crack yang kita cuman masuk celah. Jadi kita cari dulu. Biasanya kita cari dulu lightingnya yang pas itu di mana. Lightingnya posisi lighting yang pas itu di mana. Misalnya kita taruh itu dia. Kalau kita pakai strobe, kita bakal try and error. Memang itu risikonya. Kita bakal try and error. Kita taruh strobe-nya. Jadi jangan kalau saya bilang jarang sekali saya lihat orang yang motret, begitu dia motret dia gerakin armnya. Sekali itu armnya itu ke setting, ya udah sampai dia divingnya selesai juga itu arm nggak berubah posisinya. Kecuali dia mau naik baru dilipat armnya. Saya jarang sekali ngelihat. Jadi maksud saya seperti ini, jangan malas untuk ngetes posisi lighting untuk menggerakkan lighting, ubah strobe. Saya kalau motret itu kalau saya ngadep, contohnya saya ngadep ke wall nih. Di kiri saya ada wall. saya mau motret wall. Di kiri saya ada wall. Ini desktop atau apa? Oke, saya mau motret di kiri saya ada wall. Kalau di kiri saya ada wall, strobe yang kanan saya itu nggak bakal berfungsi. Sekenceng apapun strobe yang kanan itu nggak bakal bantu buat nerangin wall yang kiri. Tahu nggak maksudnya? 10 biji strobe saya taruh di kanan itu nggak bakal bantu nerangin yang kiri. Jadi kalau saya lagi ngadep wall, saya mau motret wall sama wall saya di sebelah kiri, dua-duanya strobe saya hadapin ke kiri. Yang satu ngadepnya mungkin range-nya agak yang jauh, yang satunya agak dekat. Yang dekat biasanya saya kasih low power yang dekat buat fill in. Karena kalau powernya sama, yang dekat bakal over, yang jauh bakal kalah. Jadi jangan malas untuk jadi saya jangan malas untuk mencoba strobe. Jangan malas untuk bereksperimen. Jadi contohnya, saya kasih strobe 10 biji atau saya kasih genset sekencang apapun nggak bantu lighting yang di wall tadi. Om, tadi kan Om bilang bahwa strobe yang kanan dibuka ke kanan, tapi angle-nya ngadep ke kiri, benar nggak? Ini kita kalau ngomongin yang cave. Tidak dikat ya. Ya, nah bias cahayanya apakah mereka beririsan, ataukah bias cahayanya yang di tengahnya lensa? Langsung cross cahayanya. Jadi sebenarnya nggak ada hubungan itu mau cahaya cross, mau itu di tengahnya lensa. Tujuan saya pengen ngasih jarak antara strobe sama dinding tersebut. Kalau strobe kiri saya hadapin ke kiri, karena dia jaraknya mungkin karena kita di crack, itu mungkin jarak strobe saya cuma 30 cm sama dinding. Betul nggak? Tadi Om Econ ya tadi bilang, misalnya kita di crack ya, kita jalan di celah crack gitu. Crack biasanya sempit kan, cuma seukuran body kan. Saya pengen motret di dalamnya crack. Kalau strobe kiri saya ngadep ke kiri, strobe kanan saya ngadep ke kanan, yang ada jarak strobe sama dinding bahkan mungkin cuma 30 cm atau less atau mungkin setengah meteran. Betul nggak, Coach?
biasanya cuma segitu kan. Nah, kalau cuma jaraknya cuma 30 cm antara strobe sama dinding, itu bakalan cuma spot, nggak bakal bisa nyinarin white gitu loh. Kecuali Anda pakai diffuser. Diffuser pun juga nggak bakal bantu. Diffuser bakal jadinya spot yang kanannya juga jadi itu, tapi tetap aja bakalan cuma spot lampunya. Nggak bakal se-white kalau kita tarik mundur itu lampunya. Seperti itu. Jadi nggak sabar pengen Jelas ya prakteknya. maksudnya. Ya, kalau kapan-kapan ayo join. Ya, tapi join, kalau yang kita naik kapal ada sama James Mamuto di situ tuh. kalau foto yang tadi itu James nggak usah sombong, James. foto yang tadi itu video light full atau pakai strobe juga ya? Tadi pakai video light full. Saya kebetulan bawa 6 biji video light di situ. Oh, Mungkin boleh tunjukin dong video lightnya ada nggak lagi di depan situ? Nggak ya? Nggak salah kalau pakai strobe berarti pakai center gitu malah jadi backlight ya biasanya. James, tunjukin video lightnya James. James, bisa tunjukin video lightnya nggak James? Kalau ada ya. Ini Om James Samoto lagi di mana sih? Mantap banget lagi view-nya. di kapal dia. Lagi di kapal. Di kapal. Kebetulan video light saya taruh di kapal. Om James ikut dong. Ayo. Pulau Seribu ya? Nggak, lagi di Komodo. Anjrit. Di sana nggak PSBB, Om? Nggak. Kemarin ajak si Gian sebenarnya ke sini, cuman ya nggak mau. Sekalian sebenarnya abis basa-basi. Kita bisa planning praktek ke sini. Takutnya kelamaan. Masih ada yang diving, Om James, sana? Ada, cuman diving deket-deket perahu aja. Bawah kapal. Taman lautnya ditutup Kebetulan kan? kebetulan taman nasionalnya ditutup. Nanti deh kalau suasananya udah balik normal, nanti yang isinya fotografer semua. Soalnya kalau saya bikin trip ada yang bukan fotografer, kasihan. Soalnya gini, dan tips saya motret itu balik tadi ya ke topik ya. Tips saya kalau buat motret itu jangan sampai kita belum puas udah kita tinggal. Biasanya karena kalau kita nge-trip nge-group sama yang teman-teman yang bukan fotografer atau sama guide, biasanya bawaannya kita kabur aja. Kita motretnya belum puas, belum dapat hasil yang maksimal atau belum apa, yang ada nanti begitu sampai darat kita preview di laptop, oh iya ya, kenapa saya tadi gak motret gini ya? Kenapa saya tadi gak foto model gini ya? Kenapa ininya tadi masih backscatter? Kenapa lihat? Pasti ada yang mengalami kejadian seperti itu. Pasti sering dan banyak, saya yakin banyak. Kalau saya motret biasanya saya itu barang nggak bakal saya tinggal sebelum saya puas motretnya, nggak bakal saya tinggal. Ya. Biasanya. Jadi untuk yang sering kan kita diving, kita nyampe di atas, kita lihat, aduh sayang backscatter, aduh sayang ininya gini, aduh sayang yang jelas banyak kata-kata sayang. Ya kan? Oke, Om Gian. Pertanyaan terakhir nih dari Om Iksan dan Kakak Pone Jasfoni. Oke, dari Om Iksan dulu nih. Kalau kita moto pakai strobe dan video light, apakah jadi over salah satu sumber cahaya malah hilang? Jadi tidak berfungsi. Sumber cahaya malah hilang. Oh, maksudnya ngerti aku. Jadi kayak video light tuh kayak cuman buat nerangin, terus flashnya kayak buat focusing, flashnya ya cuman jebret. Mungkin dia foto night dive kali ya. Enggak juga sih, enggak. Sumber Atau mau di mix light gitu. Berfungsi. Di mix sih nggak apa-apa ya. Cuman biasanya yang jadi masalah kalau kita pakai strobe atau kita pakai strobe dan video light itu yang temperaturnya nggak sama. Iya benar. Itu nggak maksudnya. Temperaturnya nggak sama. Jadi kalau temperaturnya nggak sama, yang ada nanti belang-belang, yang satunya warm, yang satunya cold, gitu kan. Temperaturnya nanti nggak sama-sama. Jadi diusahain kalau biasanya nge-mixing strobe sama video light itu yang temperaturnya sama. Diusahakan ya. Jadi kalau enggak ya gimana ya? Ya coba nanti bisa di post pro, tapi kalau post pro mesti masking ya karena itu tadi warnanya belang-belang ya. Cuman nggak masalah, misalnya nggak harus pakai video light, pakai strobe itu tadi. Jadi intinya
tes dulu maksimumnya, non your camera limit, tes dulu maksimumnya. Tes dulu aja, misalnya, oke, saya pakai G16. Saya pernah minjem kamera G16-nya Dika, itu di ISO 1200-an gitu, dia masih fine. Masih fine. Saya kita ngomong wide angle kan ini ya, kita ngomong wide angle ya. Karena di mana ISO itu tinggi, semakin tinggi ISO itu bantu buat naikin shadow yang di bawah. Jadi jangan bergantung sama lighting. Oke, lighting kita bergantung sama lighting itu kalau saya motret biasanya lighting itu buat fill in. Kecuali saya mau bikin ambience ya. Kecuali saya mau bikin foto ambience. Jelasin white balance-nya ya. Oh, white balance. Ya, white balance itu utama. Sebenarnya key-nya di manual white balance itu. Dah, lanjutin, Jen. Jadi setiap foto saya itu pasti pakai white balance. Itu tadi, kalau ngejudge white balance-nya jangan kameranya jangan dibohongi. Kamera itu udah pinter. Yang riset itu udah lama risetnya. Si Jepang itu buat riset kamera itu lama. Jadi kalau mau nyeting white balance, buat yang pakai strobe, waktu nyeting white balance, pastiin strobe-nya itu juga nyala. Jadi jangan nyeting white balance, waktu strobe-nya mati, kita setting white balance. Jadi waktu orientasinya waktu nyeting nggak tahu ya, kalau di kamera lain ada nyeting white balance-nya, dia dari putih yang ditembakin. Jadi kalau mau nembak slide putih ya strobe-nya nyalain gitu. Jadi biar nggak dibohongin kameranya. Biasanya orang nyeting white balance, kondisi strobe-nya mati, dia tembak white balance-nya itu bener tuh. Tapi begitu dikasih strobe, dia jadi merah, betul nggak? Objek yang kena highlight itu bakal jadi merah. Biasanya saya buat triknya itu saya kasih filter biru. Flashnya? Flashnya saya kasih filter biru. Jadi saya kasih filter biru di flashnya atau di video light-nya saya kasih filter biru buat membalance icon tadi. Jadi kalau orang-orang makanya filter merah, saya makanya filter biru. Ya, tapi di pengalaman saya pakai filter biru pada flash itu nggak recommended sih sebenarnya, beda sama video light. Iya, sama beda sama video light. Karena kan kalau video light itu power antara strobe sama video light itu beda ya. Tapi kalau lebih kuat flash sebenarnya. Nah, efek itu sebenarnya pada refleksinya, terutama kalau misalnya terlalu dekat atau terlalu besar powernya, itu nggak bagus tuh, terutama pada kalau misalnya foto orang itu nggak bagus. Post pro pun agak susah. Karena dia kan refleksinya agak sedikit pucat. Jadi ketika dinaikin warna segala macam, muka teman-teman itu bakal kayak orang mati. Shadow-nya kenceng soalnya. Ya. Jadi kalau ya itu pengalaman pakai flash dengan itu biru, so far ya kayak gitu. Tapi kalau beda halnya dengan video light biru, itu nggak se-strong flash. Jadi lebih mending video light pakai filter biru. Filter biru. Oke, sebelum kita akhirin, teman-teman. Mau bentuknya filter biru. Oh ya, John. Lo kemarin nyoba ya, John? Coba John, mana, John? Sama bedain sama pakai video light dengan itu, John. Itu kalau yang foto hiu saya tadi itu, saya pakai video light. Yang shark saya itu. Kebetulan saya diving sama Bang Zul itu. Ya, yang setengah-setengah itu ya? Yang foto shark itu. Nah, yang foto yang shark, yang black tip itu tadi saya pakai video light itu. Oke, sebelum kita akhirin, teman-teman, tadi ini kayaknya udah pertanyaan dari kakak Ponejas Foni. Ya, ini. Untuk newbie yang mau main video light, kira-kira minimal berapa lumen yang dibutuhkan untuk main video light? Saya rasa bukan newbie ya, semua pro atau apa, saya rasa 8.000 aja udah cukup. Tapi makin besar makin better. Yang penting baterainya bisa tahan lama. Sebenarnya pakai video light itu saya suka mainan video juga kan. Jadi kalau saya ada video light, saya juga bisa fungsikan buat video. Bisa main buat strobe. Dan kelebihan utamanya, saya bisa mainan burst. Jadi saya nggak kehilangan momen. Ya kan? Kamera, misalnya pakai Sony A7 III itu bisa 17 frame per second loh. Ya kan? Bisa 17 atau 15 frame per second loh. Kalau saya cuma jepretnya cuma satu kali, ngapain? Saya beli kamera A7. Gitu. Kalau saya udah pakai kondensat, saya burst saja. Mirrorless lagi ya? Nggak ngerusak shutter.
mirrorless biasanya. Kalau full itu juga nggak masalah shutter. Misalnya mesti ganti shutter ya ganti shutter. Kan nggak ada shutter ya, Siapa Om? nih Om Zul? Gimana caranya trip? Oh, LOB. Ini bro, biasanya kami bikin trip, saya sama James. Kami bikin trip di Cordelia biasanya. Kami bikin trip. Biasanya better kalau isinya fotografer semua ya. Better biasanya kami bagi. Kalau yang mau belajar Master James Mamoto ini kan dia spesialis makro dan kamera pocket tuh. Jadi kalau mau belajar intens sama dia di LOB, kalian bisa panjer dia seharian dari pagi sampai malam tuh. Ditanyain. Biasanya kalau kita nge-trip workshop kita nge-trip di kapal gitu, kita biasanya begitu datang, kita review dulu, kita cek dulu gearnya. Jadi kita cek dulunya kameranya, gear kamera ya, bukan gear kameranya. Hari pertama kita biarkan mereka motret pakai itunya sendiri, pakai kamera sendiri, pakai setting ya. Malamnya berapa hari kedua kita cek lagi kenapa kurangnya di mana. Nanti jadi kita dampingin bisa dibilang private ya, misalnya 8 orang gitu, bawa 4 orang buat wide angle. Nanti tinggal di switch biasanya. Hari ketiga nanti sampai hari terakhir kalian pulang. Jadi kita pastikan kalian selesai trip, jangan sampai kita belajar trip nih, nanti kalian nge-trip sendiri, kalian foto hasilnya balik lagi, jangan sampai seperti itu. Jadi kita pastikan nanti begitu kalian pulang terus kalian mau nge-trip sendiri, hasil fotonya masih bisa konsisten. Gitu. Jangan sampai berubah lagi, saya nge-trip sama Master James atau sama siapa, hasil fotonya balik lagi deh, sama aja. Jadi kita pastiin biasanya di hari terakhir atau 2 hari sebelum itu, di 2 hari sebelum berakhir dive itu mereka udah bisa motret sendiri seperti itu. Kita panjer tuh James sudah pagi sampai malam, terserah. Kalau masih nanya suruh gedor aja kapannya. Oke Om Gian. Nanti untuk jadwal info tripnya nanti saya info deh ke teman-teman. Ini John ya. Abu-abu ya John ya jadinya John ya. Oke. Lagi bagus banget visibility-nya ya. Ini pakai manual white balance ya? Pakai manual white balance ya, John? Iya, pakai manual white balance. Cuman ya itu pakai filter biru itu. Filter biru. Karena kalau di Karang warnanya berasa banget warna manual white balance-nya. Jadi tipsnya kalau pakai filter flash biru itu di flash itu ya perhatiin aja kedalaman, karena kalau misalnya too bright, misalnya kalau mataharinya bagus, nah nanti di konversinya si sensornya konversinya jadi nggak sempurna. Jadi kayak harusnya kan matahari kan akan lebih kenceng kan kalau kita di kayak shallow depth gitu. Nah, tapi kalau si filternya biru itu nanti akan merefleksikan ya jadi agak pucat gitulah. Better sih masih pakai yang strobe bawaan sih atau diffuser bawaan. Ya itu sih pengalamannya sih. Kalau pakai manual white terus pakai strobe, kadang kan kalau pakai manual white warnanya agak larut gitu, agak aneh. Ada settingan tertentu nggak kalau pakai manual white balance? Jian. Kenapa? Gue banyak belajar dari Jian sih. Itu konsep manual white balance tuh Jian yang bisa jelasin. Oke, ini saya coba itu lagi nih. Ya, beres-beres. Jadi white balance itu sebaiknya itu tadi, kamera itu jangan dibohongin. Biasanya beda ambience, beda laut, atau saya diving di Manado, saya diving di Komodo, itu white balance-nya pasti beda. Jadi intinya gini, kalau kita turun di kedalaman 5 meter, ya waktu motret white balance-nya, waktu take white balance-nya itu ya di 5 meter di ambience tersebut, karena density air, bukan density air ya, karena visibility mungkin beda, itu juga mempengaruhi white balance. Clear sama enggaknya air itu mempengaruhi white balance.
Jadi biasanya orang udah nyeting biasa di 5 meter, dia diving di 10 meter, weight balance-nya males ganti. Itu dia bakalan kacau. Jadi kalau saya motret biasanya saya berhenti. Saya jarang saya motret sambil jalan gitu, saya jarang. Karena saya kalau motret saya pengen hasilnya maksimal, saya berhenti dulu di situ, saya coba-coba dulu sampai dapat weight balance-nya. Jadi gini, oke, ini terakhir. Biasanya ada reef sama biru kan. Reef itu biasanya berwarna, yang warna kuning, dan warna biru. Biru itu blue water-nya dia biru. Kalau dia terlalu merah, agak buang ke dalam sedikit weight balance-nya, agak buang ke reef sedikit. Kalau kita ngambilnya bukan slit ya, kalau kita ngambilnya environment ya, weight balance-nya agak terang, kita ke arah koral itu sedikit. Tapi kalau dia terlalu biru ke koral, kita buang ke blue water-nya. Tahu maksudnya? Ngambil weight balance-nya. Tahu maksudnya nggak? Jadi kalau dia weight balance kita terlalu merah, kita ngambilnya take-nya agak dibuang ke arah koral itu. Ke arah koral kalau terlalu merah. Jadi kan kalau kita terlalu merah, kita mau biruin kan? Yeah. Jadi kita arahin ke yang tempat berwarna. Kalau kita terlalu biru, kita buangnya baru ke terlalu biru atau kurang merah, kita buangnya baru lautnya banyak. Tapi biasanya half-half, setengah merah, setengah biru itu biasanya berhasil. Kalau di situ. Seperti itu. Tapi jangan itulah, jangan. Makanya itu tadi, jangan malas buat selalu coba. Misalnya kita di 5 meter ya udah, nembak weight balance di situ. Kita di 10 meter, nembak weight balance di situ. Kita di 15 meter, bahkan kita di 10 meter, kalau kita ngadepnya berbalik, itu aja saya nembak lagi weight balance. Kalau kita ngadepnya balik nih, misalnya saya ngadep reef, terus habis itu saya mau ngadep ke reef yang sisi kiri, habis itu saya mau ngadep ke reef yang sisi kanan, saya nembak weight balance lagi. Gitu. Lebih bagus kalau bisa ngecek preset, bisa nge-save preset weight balance-nya. Maksud saya gini, kita udah nembak weight balance, buat nge-save presetnya, kita save di preset kita sendiri. Misalnya kita bisa save di preset 1, 2, 3 gitu. Kalau punya kedalaman ya, misalnya preset 1 bisa 5-10 meter, preset 2 10-20, atau 10-15, preset 3, jadi kita tinggal nge-adjust sedikit-sedikit di situ. Ya, benar-benar udah Jadi kalau disiapin ya, makanya kalau biasanya kenapa saya selalu nge-set weight balance, biasanya di setiap event atau lomba fotografi, kita itu nggak boleh ngedit kan. Kita nggak boleh ngedit. Jadi yang keluar itu hasil yang dari kamera kita. Karena saya nggak jago-jago banget ngedit, saya gaptek masalah ngedit, makanya saya lebih percaya sama hasil dari kamera saya langsung. Setuju, Om. Gitu. Jadi yang keluar dari kamera saya udah berwarna, ya kenapa enggak? Kenapa saya harus motor tuh gampang, nanti kita tinggal bisa diedit kok, weight balance di laptop bisa diedit kok. Kenapa harus begitu? Kalau bisa langsung keluar dari kamera, kenapa enggak? Begitu. Ada pertanyaan lagi? Bagaimana yang lain, ada pertanyaan? Ada yang masih penasaran? Kalau gue sih udah ditanyain semua, Om. Paling ntar PR Om Gian tinggal ngasih tahu mereknya, video light-nya. Biasanya yang suka mainan video, kalau suka biasanya buat ngituin weight balance ya, mainan video deh. Kalau udah mainan video, itu pasti gampang. Kita mindset kita buat ngatur weight balance itu gampang. Coba aja 1 kali trip itu, coba mainan video terus gitu. Nanti begitu udah tahu hasilnya di darat, oh ternyata video yang gue ambil kemarin itu kurang biru, kurang gini. Nanti begitu motret, itu bakal tahu yang harus dilakukan itu seperti apa. Jadi, salah, saya dulu motret dulu baru mainan video. Motret dulu. Saya belajar mainan weight balance, itu dulu mainan video. Saya belajar mainan weight balance itu, gara-gara saya motret track di depth. Saya motret track di depth, warnanya nggak bisa selalu keluar. Terus saya tanya sama orang, saya email tuh, saya sampai niat tuh, saya email belum Instagram dulu, saya email caranya gimana. Saya bilang saya pakai video light, saya gini. Akhirnya saya penasaran, saya coba lah pakai video light. Ternyata benar. Jadi somehow orang bule ya, saya ngomong orang bule ya, kita kalau nanya gitu, mereka ngasih taunya beneran. Kalau orang kita aja itu banyak orang kita brengsek tuh kalau dikasih tahu cara motret ginian gitu. Banyak orang kita diver itu kalau kita brengsek tuh dikasih tahu cara. Kenapa sih kalau buat sharing knowledge kenapa harus bukan nipu ya, kenapa harus jangan menjerumuskan lah kayak gitu.
itulah kenapa banyak temen yang nanya ke saya, lo bener mau ternyata pakai video live? Kalau mau tahu, datang, ayo trip sama saya. Kalian lihat sendiri hasilnya. Ini pakai video LED nih. Nggak pakai video LED ya. Nggak pakai video LED sama sekali, malah pakai manual load balance doang. Gue tunjukin deh. Wait, kok nggak bisa? Itu mah di darat. Enggak. Video itu. Video. Tapi suaranya nggak keluar kan? Keluar nggak suaranya? Video LED. Ya, itu masih ada shadownya aja. Iya, nggak pakai video LED kok. Pakai manual load balance doang. Dah. Ya, baru mau diterusin. Oke, teman-teman, udah mulai mau siap-siap udah mau pada buka nih. ya ini ya. Mungkin yang di Indonesia bagian timur udah buka nih. Iya, kita udah buka puasa duluan nih, semangat. Udah buka. Itu si Jul udah kelihatan tambah gemuk tuh kelihatan kan. Udah makan 2 piring dia. Tadi bukannya Om. Ya, udah tadi ya. Oke, brother. Kangen ya, bro ya. Semuanya. Lagi ya. Om Gian. Oke, see you guys. Thank you. Om Gian, terima kasih banyak jangan ya. lupa utangin Om Gian. Nanti kalau butuh apa, japri aja. Kalau butuh info apa-apa lagi, kalau butuh detail info lebih detail lagi, boleh japri di Instagram atau di WhatsApp saya, boleh. Terserah anytime. Kalau CFE ada cecep di sini dong, kelihatan kepalanya doang dong cecep. Kita mau foto dulu nggak sih? Foto sambil dada-dada. Boleh. Foto tanda sign oke. Gimana? Oke, thank you semua. Ya. Terima kasih banyak teman-teman yang udah ikutan. Semoga bermanfaat. Thank you. Kasih Kak. Thank you. Stay safe, stay home ya. Bye. Yes, thank you. Terima kasih Kakak Gian. Kak Carmelita terlambat. Ya, anytime yang butuh apa-apa, info lagi japri boleh. Oke Om Gian, makasih banyak ya Om. Thank you Om Gian. Ya, selamat berbuka puasa ya. Pilih lagi kapan Gian? Bye-bye. Pilih lagi kapan? By the way, minggu depan apa ini, Bang Timur? Ayo, minggu depan. Diving ya? Ayo sini. Kalau ada info-info boleh ya. Diving via Zoom. Bentar. Mungkin Sebelum minggu saya tutup depan, nih, minggu depan kebetulan di mungkin, sini. Oh ya, apa? Kebetulan di sini ada teman-teman dari jauh nih yang mau ke Morotai, bisa ngontak nih Bang Zul nih. Ya, Halo Bang Zul, siap. Nanti diminta ya kontaknya ya. Dia camatnya Morotai nih. Masalah underwaternya sana sambil merem aja udah tahu nih yang Morotai. Salam buat Om Iki ya, Om Zulham. Kalau yang mau ke Labuan Bajo ada si James. Om Zulham tunggu kita. Om Timur, terima kasih udah jadi host ya Om Timur. Ya, makasih banyak Kakak Fredrika. Ditunggu agenda selanjutnya. Ya. Senang bisa kopi darat digital sama diver lainnya. Thank you. Mantap. Thank you. Bye. Halo Dika. Minggu depan kita ngobrolin ini yuk, trip-trip. Nah, cakep tuh. Ya. Trip-trip jadi Atau mungkin gini Om, kasih kesempatan buat teman-teman di daerah untuk presentasi kekayaan alamnya di sana Om. Apa yang bisa di-exaggerate dari tujuan wisata daerahnya masing-masing. Mungkin ya, an idea. Oke. Apa Kak Karina? Yo. Pengennya Mari daerah makan. mana nih? Sebaiknya pengen daerah mana? Itu ada host aja yang pilih. Tapi nanti dikasih kesempatan buat semua daerah. Ya. Terima kasih usulannya. Oke semuanya. Yuk, bye. Bye-bye. Bye, see you. Happy broadcasting for those who Yo, makasih Dika. Terima kasih yang dari luar kota. Terima kasih banyak. Stay safe. Makasih. Makasih semua.